Apakah Anda bersedia membunuh saudara kandung Anda sendiri hanya untuk membuktikan kesetiaan kepada seorang raja? Di era Mataram lama, menjadi pengawal elit bukanlah sebuah kehormatan yang diberikan cuma-cuma. Itu adalah perjalanan menuju dehumanisasi, sebuah proses penghancuran martabat manusia untuk membangun kembali sebuah instrumen kekuasaan negara yang tak tergoyahkan. Hari ini, kita akan melakukan audit terhadap metode seleksi yang paling kelam dalam sejarah militer Nusantara, di mana kelaparan adalah guru dan pertempuran mematikan adalah ujian akhir. Selamat datang di Pusat Indoktrinisasi Mataram. Dalam catatan sejarah, kita mengenal istilah Gladen yang secara harfiah berarti latihan atau gladi. Namun, bagi calon pengawal elit Mataram, Gladen adalah ruang eksekusi yang disamarkan. Jika pada umumnya latihan militer menggunakan senjata tumpul dari kayu, di sini protokol tersebut dibuang. Gada kayu digantikan oleh tombak bermata baja, dan keris latihan diganti dengan bilah yang telah diolesi bisa. Mengapa demikian? Karena Mataram tidak mencari atlet, mereka mencari penyintas. Dalam sesi sparring ini, kematian bukanlah kecelakaan, melainkan bukti bahwa yang kalah memang tidak layak menjadi benteng hidup bagi sang raja. Kecepatan reaksi adalah satu-satunya hal yang memisahkan antara promosi jabatan atau liang lahat. Namun, ujian fisik hanyalah lapisan luar. Ujian sesungguhnya adalah psikologis. Ada sebuah syarat yang tak tertulis yang mengerikan, yaitu seorang calon pengawal harus mampu menumpahkan darah rekan mereka sendiri, orang-orang yang sebelumnya mereka sebut saudara dalam barak. Proses ini bertujuan untuk melakukan desensitisasi dengan memaksa seorang prajurit melukai atau membunuh teman dekatnya. Negara secara efektif memutus ikatan emosional personal mereka, dan hasilnya seorang prajurit yang tidak lagi memiliki keraguan moral. Rasa empati mereka mati, digantikan oleh kepatuhan buta. Mereka tidak lagi melihat lawan sebagai manusia, melainkan sekedar target yang harus dieliminasi atas perintah tahta. Sebelum pedang dan tombak menyentuh tangan mereka, ada musuh lain yang harus mereka taklukkan, yaitu rasa lapar yang menghancurkan logika. Mataram menggunakan kelaparan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai alat pemahat karakter. Calon pengawal elit seringkali dibiarkan tanpa makanan di tengah hutan selama berhari-hari. Tujuannya jelas, yaitu untuk melihat siapa yang tetap mampu berpikir taktis saat tubuhnya berteriak meminta nutrisi. Di titik inilah martabat manusia benar-benar dilucuti. Mereka dipaksa memilih, bertahan sebagai manusia yang lemah atau bangkit sebagai instrumen negara yang tak memiliki rasa takut akan kekurangan. Di balik kekacauan Gladen ini, ada mata yang mengawasi dengan sangat teliti. Dia adalah sang panglima, arsitek di balik mesin perang ini. Tugasnya bukan sekedar mencari siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling berdarah dingin. Panglima mengatur skenario bentrokan kecil yang tak terduga untuk melihat siapa yang mampu berpikir taktis di bawah tekanan maut. Ia mencari individu yang memiliki bakat taktis alami, namun memiliki hati sedingin es. Bagi Panglima, setiap nyawa yang hilang dalam seleksi
adalah biaya operasional yang diperlukan untuk memastikan bahwa hanya predator paling puncak yang berdiri di samping Singgasana Mataram. Melihat kembali ke abad-abad yang lalu, kita mungkin menganggap metode seleksi Mataram sebagai sesuatu yang biadab. Namun, jika kita melakukan audit terhadap doktrin militer modern, kita akan menemukan gema yang sama. Apa yang dilakukan Mataram adalah bentuk awal dari operant conditioning, sebuah teknik psikologi untuk mengubah perilaku melalui trauma dan repetisi. Pasukan khusus modern seperti Navy SEAL dengan Hellweek-nya atau pendidikan komando di berbagai belahan dunia masih menggunakan prinsip yang sama, menghancurkan ego individu untuk membangun identitas kolektif. Tujuannya tetap satu, menciptakan manusia yang tidak akan ragu saat diperintah untuk melakukan hal yang mustahil. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar dari efisiensi brutal ini. Sejarah mencatat bahwa pasukan yang dibangun di atas ketakutan dan dehumanisasi seringkali menjadi pedang bermata dua. Saat loyalitas hanya didasarkan pada ketiadaan empati, maka fondasi kekuasaan itu sendiri sebenarnya sedang berdiri di atas retakan yang rapuh. Karena pada akhirnya, mesin perang yang paling sempurna sekalipun tidak akan pernah bisa menggantikan kekuatan dari sebuah kepercayaan yang tulus. Seleksi brutal ini membuktikan bahwa stabilitas sebuah imperium seringkali dibangun di atas trauma dan hilangnya sisi kemanusiaan para pelindungnya. Mataram lama tidak hanya membangun pasukan, mereka membangun senjata biologis yang bernafas. Menurut Anda, apakah efektivitas militer sebanding dengan harga kemanusiaan yang harus dibayar? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Saya dari Kronika Studio. Sampai jumpa di audit sejarah berikutnya.